saya Sentia. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 4 untuk tugas ekonomi mengenai wawancara tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Tingkat pengangguran terbuka tingkat TPT Banten pada Februari 2022 sebesar 8,53%, Februari 2023 sebesar 7,97%, dan Februari 2024 sebesar 7,02%. Dengan demikian, pada Februari 2024 TPT Banten menurun 0,95% dari tahun sebelumnya. Bahkan jika dilihat perkembangan dalam 10 tahun terakhir, maka secara rata-rata di Banten telah terjadi penurunan jumlah pengangguran sekitar 10.000 orang setiap tahunnya, atau berkurang sebesar 0,25% poin per tahunnya. Kondisi pengangguran dapat menunjukkan kualitas perekonomian suatu wilayah bahkan suatu negara. Lapangan pekerjaan yang terbatas dan tidak mampu menyerap angkatan pekerja yang ada, mengidentifikasikan adanya kegagalan kebijakan pembangunan yang dapat berimplikasi pada aspek sosial, pada aspek ekonomi, bahkan politik. Ketidakmampuan pencari kerja yang dapat pekerjaan dapat menjadi tidak produktif dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut pada akhirnya dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya seperti kriminalitas dan kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan biaya yang merugikan individu, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Pengangguran di Banten mengalami penurunan seiring dengan pulihnya perekonomian. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mencatat sepanjang Februari 2023 sampai Februari 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 28,3 ribu di Provinsi Banten. Jumlah pengangguran di Banten pada Februari 2024 sebanyak 425 ribu orang atau turun 61 ribu orang dibandingkan Februari 2023. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Banten pada Februari 2022 sebesar 8,53%, Februari 2023 sebesar 7,97%, dan Februari 2024 sebesar 7,02%. Dengan demikian, pada Februari 2024 TPT Banten menurun 0,95% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, penduduk bekerja paling banyak berpendidikan rendah atau SD ke bawah, yaitu sebesar 35,83%, disusul SMA sebesar 20,51% dan SMP sebesar 17,11%. Pada Februari 2024, penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan sebesar 3,26% dari 46,47% pada Februari 2023 menjadi 49,73%. Saya Senti dari Fakultas Ekonomi bidang studi manajemen bisnis. Boleh tahu namanya siapa? Alda. Oke, Mbak Alda, apakah Anda sudah bekerja? Belum bekerja. Oke, berarti saat ini Anda masih menganggur ya? Iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus saya bertanya, apakah Anda berkenan? Iya. Baik. Kalau menurut aku sih ya lingkungan ya, pertemanan, karena nggak ada yang buka lapangan kerja juga di dekat rumah, jadinya semua pada nganggur, ada yang kerja. Oh, oke. Gitu. Terus apa persyaratan? Iya, persyaratan yang seperti kayak usia gitu ya. Iya, terus yang susah itu kayak SKCK, NPWP, kayak gitu-gitu sih. Kegiatan ya paling cuma bantu-bantu mama doang di rumah. Terus ya cuma tidur, terus jagain adik, kayak gitu-gitu doang sih paling. Kalau kata aku sih ya nggak usah susah-susah ya, maksudnya nggak apa-apa kayak usia contohnya kayak papa aku gitu, dia kan kena apa sih namanya
kalau keluar kerja itu namanya pensiun ya pensiun, tapi kan dia masih bisa kerja, masih mampu, tapi kan pensiunnya itu bukan 40 tahun. Menurut aku sih nggak usah sampai dibagi pakai usia gitu ya. Selagi kita masih bisa, ya nggak apa-apa. Iya sih sebenarnya gitu ya. Harusnya kalau misalnya masih bisa produktif, masih bisa kerja, ya itu ada batasan minimal usia ya. Ya sulit sih, susah karena kan aku udah pernah ngerasain gitu ya, maksudnya emang susah. Emang susah banget Kak, jadi tuh bener-bener persyaratan dia tuh harus lengkap, sedangkan aku kan ada yang nggak ada gitu di dalam persyaratan itu. Tadi aku bilang sih nggak usah pakai usia-usia gitu, kalau kata aku mah selagi kita masih bisa, masih mampu, ya nggak apa-apa sih harusnya. Aku sih belum sesuai ya, karena masing-masing daerah itu kan masih beda-beda ya. Jadi kata aku sih pengennya sih samain gitu ya, kata aku. Ya karena aku bisa emang waktu itu kayak pernah pengen melamar kan, cuman semua aku sudah ada, cuman emang jasa aku yang belum ada. Ijazah sih emang penting, cuman kan dari faktor ekonomi ya, kalau aku mah ijazah belum ditebus, jadi cuma ada fotokopian doang. Jadi aku pikir kan bisa, ternyata nggak bisa juga. Ya kan sekarang ya sih kan udah ada prakerja, itu kan bagus ya, kan kita di situ kan cuma dikasih pertanyaan. Nah terus kalau kita berhasil itu kan kayak nguntungin kita sendiri. Kita tuh kayak contoh waktu itu aku pernah dia mengikuti prakerja, ngisi-ngisi pertanyaan dari sana. Nah terus dapat uang kan lumayan 800.000 gitu. Itu kan bisa ningkatin lah gitu. Nah terus kan sekarang udah ada kayak jual-jualan barang di online, terus live TikTok gitu. Jadi sebenarnya inovasi yang sekarang tuh udah cukup gitu ya. Instagram ya bisa, Jadi tergantung individu masing-masing sebenarnya. Nggak ada. Ya, kita belajar sesuai caranya malam ini. Terima kasih banyak ya. sama-sama. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di Banten berada di angka 7,97%. Tingginya tingkat pengangguran terbuka atau TPT Banten menempatkan Banten sebagai provinsi pertama se-Indonesia dengan angka pengangguran tertinggi. Salah satu faktor utama penyebab pengangguran adalah banyaknya perantau yang mencari pekerjaan di daerah Banten. Meskipun demikian, pemerintah daerah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan dengan mendatangkan investor dan mengambil langkah lainnya. Selain itu, tren baru di kalangan masyarakat adalah memanfaatkan pinjaman online atau pinjol. Data Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan bahwa sekitar 1,48 juta warga Banten berhutang ke pinjol dengan jumlah tembus hingga 4,51 triliun. Beberapa orang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti membeli gadget baru, rekreasi, atau bahkan membeli tiket konser. Meskipun ada tantangan, angka pengangguran di Banten telah mengalami penurunan sejak pandemi. Dan pemerintah terus berupaya mengatasi masalah ini. Demikian kesimpulan wawancara tentang tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Sekian, terima kasih. Semoga tingkat angka pengangguran kian menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten serta semakin banyaknya investor yang berdatangan guna membangun Provinsi Banten menjadi lebih maju sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi dan banyaknya penyerapan angka pengangguran di Provinsi Banten. Banten mandiri, maju, dan sejahtera. Saya Puspa Indah Dengaltandi mewakili teman-teman dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 4, sekian dan terima kasih.